Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk tentang Jadi ini kita masih membahas tentang apa saja yang perlu dibuat ketika Indonesia baru merdeka. Selanjutnya yang akan dibuat adalah tentang Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Oke, KNIP ini dimulai ketika PPKI sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Di mana sidang ini menghasilkan salah satunya adalah pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta, di mana Komite Nasional ini fungsinya adalah sebagai DPR. Jadi karena DPR kan banyak nih syarat-syarat pembuatannya, maka dibentuklah Komite Nasional lebih dulu. Nah, karena kalau DPR itu nanti dibuatnya setelah pemilihan umum, tapi karena pemilu belum dilakukan, maka yang menggantikan tugas DPR adalah Komite Nasional. Oke, di tingkat pusat, Komite Nasional ini disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, menurut Presiden Soekarno, tujuan dari KNIP adalah yang pertama, mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh. Tujuan yang kedua, membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan. Tujuan yang ketiga, membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, pada awalnya KNIP hanya melantik pada awalnya KNIP melantik itu tanggal 29 Agustus 1945, di mana yang diangkat sebagai ketua KNIP adalah Kasman Singodimedjo, lalu dibantu oleh 3 wakil ketua, yaitu Sutarjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua 1, J. Latuha Harhari sebagai wakil ketua 2, dan juga Adam Malik sebagai wakil ketua 3. Selanjutnya anggota KNIP ini berjumlah 137 orang. Lalu selanjutnya KNIP diresmikan setelah KNIP resmi, maka tugas PPKI dianggap selesai. Karena apa? Kan PPKI kan tugasnya untuk membentuk badan-badan negara. Nah, ketika KNIP resmi dilantik, maka tugas PPKI dianggap selesai. Lalu selanjutnya KNIP kan di pusat. Lalu selanjutnya dibentuklah namanya Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID sejak awal September 1945. Ini dimulai KNID itu tingkatannya mulai dari karesidenan sampai ke desa. Jadi anggotanya dari karesidenan sampai ke desa. Nah, selanjutnya tanggal 16 Oktober 1945, Kasman Singodimedjo sebagai ketua dari KNIP itu mengusulkan kepada Soekarno agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum dibentuk. Jadi Sido Ibu bilang tadi kan KNIP ini adalah pengganti DPR, karena DPR belum ada, maka hak legislatif harus diberikan kepada KNIP. Nah, selanjutnya Kasman Singodimedjo juga menganggap langkah ini cukup penting untuk memberikan hak legislatif. Karena apa? Untuk menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Sementara itu juga Sultan Syahrir mengusulkan pembentukan Badan Pekerja atau BPKNIP, di mana BPKNIP ini punya peran untuk mengerjakan tugas-tugas operasional KNIP. Nah, berdasarkan usul dari Sultan Syahrir dan juga Kasman Singodimedjo, maka Muhammad Hatta sebagai wakil presiden mengeluarkan maklumat tanggal 16 Oktober 1945, di mana secara tidak langsung maklumat tersebut mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi di sini Hatta menyetujui usulan dari Sultan Syahrir dan juga Kasman Singodimedjo untuk mengeluarkan memberikan hak parlemen atau hak legislatif kepada BPKNIP, ya, di mana maklumat ini disebut dengan maklumat Wakil Presiden nomor X tahun 1945. Karena dikeluarkan tanggal 16 Oktober, maka tanggal 16 Oktober ini dirayakan sebagai Hari Parlemen, karena pertama kali kita punya yang namanya parlemen, di mana parlemen ini berarti tadinya kan kalau presiden kan sifatnya eksekutif, sedangkan kalau KNIP sifatnya adalah legislatif. Kenapa disebut tadi kan nomor maklumatnya adalah maklumat presiden nomor X, ya. Kenapa nomor X bukan nomor 10? Karena kan saat itu arsip negara atau maklumat yang dikeluarkan negara itu masih belum jelas itu ini maklumat yang keberapa. Maklumat yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih belum rapih tatanan negaranya atau arsip negaranya belum rapih. Jadi karena itu diberikan judul adalah maklumat nomor X, artinya maklumat nomor kesekian. Karena kita nggak tahu ini sudah maklumat keberapa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya pembentukan Tentara Republik Indonesia. Oke, untuk masalah tentara ini kita beberapa kali mengalami beberapa perubahan, ya. Jadi setiap negara harus memiliki kekuatan militer sebagai benteng pertahanannya. Tetapi pada awal kemerdekaan di Indonesia itu belum terdapat wadah resmi bagi organisasi militer di Indonesia, di mana
organisasi militer itu masih didominasi oleh Badan Perjuangan yang dulunya dibentuk pada masa penjajahan Belanda sampai pendudukan Jepang. Nah, ketika sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus, Otto Iskandar-Dinata ini merencanakan untuk menyusun kepolisian negara dan tentara kebangsaan. Lalu PPKI tempat sidangnya menegaskan kalau ada rencana bela negara yang dicetuskan sejak BPUPKI tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk membuat organisasi militer sebenarnya sudah ada dari pembentukan BPUPKI. Nah, selanjutnya PPKI beralasan tentara PETA sama Gyugun itu sebagai pelaksana bela negara harus dibubarkan. Karena apa? Karena PETA sama Gyugun adalah tentara buatan Jepang. Nah, oleh karena itu selanjutnya Soekarno sebagai presiden meminta militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang baru. Nah, Presiden Soekarno akhirnya menunjuk Kasman Singodimedjo dan juga Abdul Qadir untuk membentuk tentara kebangsaan. Sehingga tanggal 19 Agustus 1945 ketika ada rapat PPKI yang dihadiri oleh Adam Malik, Kasman Singodimedjo, Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, Soekarno dan juga Muhammad Hatta, Adam Malik mengusulkan pembentukan Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara PETA. Jadi bukan tentara PETA dirubah namanya jadi Tentara Indonesia, tapi yang dulu pernah jadi tentara PETA itu boleh bergabung. Nah, selanjutnya di sidang ketiga PPKI jadi sekarang kita lagi bahas sidang ketiga ya. Sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus tahun 1945 akhirnya disepakati untuk membentuk yang namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, di mana anggota BKR ini harus kalian perhatikan ya. Anggota BKR terdiri atas bekas anggota PETA, Heiho dan juga KNIL. Di mana isi dari BKR walaupun dia bekas tentara, tapi anggota BKR itu bukan tentara, tapi bagian dari badan keluarga korban perang. Artinya yang ada di dalam BKR bukan tentara yang biasa megang senjata, tapi tentara yang bagiannya adalah bagian kesehatan atau bagian perawat. Jadi kita punya tentara, kita punya badan ketentaraan, tapi isinya bukan tentara asli. Paham ya sampai sini? Nah, kenapa BKR dibentuk isinya bukan tentara beneran? Karena saat itu kan Jepang masih ada di Indonesia. Ketika tanggal 22 Agustus, Jepang itu masih ada di Indonesia. Kalau kita membuat tentara yang benar-benar terlatih, kita membuat badan tentara yang benar-benar terlatih, dikhawatirkan nanti Jepang tuh merasa terancam dengan keberadaan tentara di Indonesia. Oleh karena itu kita bilang sama Jepang, kita kan sudah merdeka, di mana negara merdeka harus punya tentara. Nah, kita punya tentara nih, tapi tenang, tentara kita bukan tentara yang jago persenjataan atau jago strategi perang. Tentara kita adalah tentara yang kerjaannya adalah para perawat. Jadi di sini Jepang bisa memperbolehkan kita mempunyai tentara. Jadi dia tidak merasa tersaingi. Nah, selanjutnya, jadi inti dari tugas BKR adalah untuk memelihara keamanan bersama rakyat. Jadi bukan untuk disiapkan untuk berperang. September 1945, Menteri Penerangan saat itu adalah Amir Syarifuddin bertemu tokoh BKR pusat dan mantan perwira Kenil, di mana Amir Syarifuddin meminta agar perwira Kenil, jadi perwira Kenil itu ke KNIL itu adalah orang Indonesia yang dulu tugasnya adalah membela Belanda. Jadi ada orang Indonesia jadi tentara Belanda, jadi dia membela Belanda walaupun dia sebenarnya orang Indonesia. Perwira Kenil, jadi Amir Syarifuddin di sini meminta agar perwira Kenil untuk selalu mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuensinya. Jadi Amir Syarifuddin meminta, dulu kan kalian orang Indonesia tapi ngebelanya Belanda. Sekarang diminta untuk nasionalismenya supaya tidak lagi membela orang asing tapi membela bangsanya sendiri. Nah, atas permintaan tersebut akhirnya beberapa petinggi bekas Kenil yang sangat dihormati seperti Didi Kartasasmita, Abdul Haris Nasution dan juga Urip Sumoharjo ini mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak terkait lagi dengan Kenil dan siap membantu perjuangan bangsa Indonesia. Jadi mereka tidak mau lagi dianggap sebagai pengkhianat bangsa, mereka sudah bersiap sedia untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya dari BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kenapa? Hal ini dikarenakan tanggal 29 September 1945 ini Indonesia kedatangan pasukan Allied Force Netherlands East Indies atau AFNE, di mana AFNE ini kan pasukan sekutu ya, di mana kan sekutu punya hak untuk datang ke Indonesia karena sekutu kan yang menang perang. Jadi nasib Indonesia selanjutnya ditentukan sama sekutu. Awalnya kedatangan AFNE ke Indonesia diterima dengan baik, tapi ternyata AFNE nggak datang sendiri. AFNE datang dengan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau tentara NICA.
di mana yang kita terima kan cuma Afne, tapi ternyata Afne bawa temannya yaitu Nika. Nah, kedatangan Afne beserta Nika ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia karena apa? Karena Nika punya niat yang lain. Kalau Afne niatnya ke Indonesia adalah untuk menjelaskan bagaimana status Indonesia selanjutnya dan juga mengusir Jepang. Sedangkan Nika punya tujuan lain datang ke Indonesia. Nika tujuannya adalah untuk kembali menguasai Indonesia karena kan Nika adalah tentara Belanda. Oke, kedatangan Nika ini menunjukkan ancaman bagi kekuatan asing semakin besar. Akhirnya para pemimpin menyadari sulit untuk mempertahankan negara kalau misalnya isi angkatan perangnya hanya para perawat. Jadi makanya tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno kembali mengeluarkan maklumat pemerintah berisi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat di mana Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR untuk menindaklanjuti maklumat tersebut. Akhirnya selanjutnya KNIP menyerukan agar pemuda yang tergabung dalam Laskar bersama dengan BKR membentuk yang namanya TKR. Itu terjadi karena maklumat tanggal 5 Oktober 1945. Oleh karena itu BKR yang tadi isinya para perawat itu diganti menjadi TKR yang isinya adalah tentara beneran. Di mana akhirnya karena diisi oleh tentara yang benar-benar menguasai senjata, maka tanggal 5 Oktober ini diperingati sebagai hari jadi TNI atau hari lahirnya tentara. Oke, selanjutnya Menteri Keamanan saat itu, Menteri Keamanan Rakyat tadinya kan Supriyadi, tapi kan karena Supriyadi itu hilang karena peristiwa di Blitar yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Jadi Menteri Keamanan Rakyat akhirnya diganti karena kan sudah ditunggu-tunggu nih mana nih Supriyadi nggak datang-datang. Akhirnya Menteri Keamanan Rakyat diganti menjadi Muhammad Suryo Adikusumo. Nah, Supriyadi sendiri walaupun dia udah masih nggak ada, tetap dipercaya untuk memimpin menjadi pimpinan tertinggi TKR. Jadi untuk menghormati Supriyadi sebagai tentara besar di peta, maka Supriyadi tadinya Menteri Keamanan Rakyat itu tapi diganti jabatannya menjadi pemimpin TKR. Walaupun Supriyadi sendiri belum pernah datang, maksudnya belum pernah terlihat di mana Supriyadi, tapi dia langsung dikasih jabatan. Nah, selanjutnya markas besar TKR ini ditetapkan di Yogyakarta. Awalnya sih bukan di Yogyakarta ya, tapi awalnya itu ada di Purwokerto. Kenapa pindah ke Yogyakarta? Ini saran dari Urip Sumoharjo, di mana markas TKR akhirnya dipindahkan ke Jogja karena Purwokerto itu daerahnya luasnya hanya 100 km persegi, sedangkan Yogyakarta luasnya lebih luas dibandingkan Purwokerto. Lalu selanjutnya TKR terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama markas tertinggi TKR, yang kedua markas besar umum TKR, yang ketiga adalah komandemen. Nah, markas besar umum TKR terdiri dari bagian administrasi, bagian keuangan, persenjataan, perhubungan, kesehatan, urusan kereta api, pendidikan, perlengkapan, dan juga penyelidikan. Selanjutnya, dalam struktur organisasi TKR terdapat 4 komandemen. Yang pertama, Komandemen 1 Jawa Barat, Komandemen 2 Jawa Tengah, Komandemen 3 Jawa Timur, dan juga Komandemen Sumatera. Oke, selanjutnya penetapan ini karena markas TKR ada di Yogyakarta, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa nanti pemerintah pusat, tadi kita kan berpusat di Jakarta, dipindahkan ke Yogyakarta, atau salah satu alasan yang tadi kita beribu kota di Jakarta menjadi pindah ke Yogyakarta ibu kotanya. Nah, selanjutnya karena Supriyadi tetap tidak pernah muncul juga untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin TKR, maka selanjutnya berdasarkan konferensi TKR dipilihlah Kolonel Sudirman sebagai pemimpin TKR. Kolonel Sudirman akhirnya menjabat Sudirman tuh menjabat sebagai Komandan Divisi 5 Banyumas. Dengan pemilihan Sudirman menjadi pemimpin tertinggi TKR tanggal 12 November 1945, maka pengangkatannya diangkat sebagai Panglima Besar dengan pangkat jenderal secara resmi baru dilakukan tanggal 18 Desember 1945. Jadi tadinya Sudirman ini pangkatnya hanya kolonel, di mana dia jabatannya adalah Komandan Divisi 5 Banyumas. Tapi karena dia harus menggantikan Supriyadi karena nggak datang-datang, maka jabatannya Sudirman naik pangkat menjadi Panglima Besar. Panglima Besar dengan pangkat jenderal. Jadi ini yang kita kenal dengan Panglima Besar atau Jenderal Sudirman. Oke, selanjutnya selanjutnya setelah dari TKR ini kita harusnya ke polisi, tapi kalau polisi dia sebenarnya cuma salah satu bagian dari tentara juga ya. Jadi di sini terlihat, bisa kalian baca tanggal 29 September 46 Soekarno melantik Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo sebagai kepala Polisian Negara. Oke, kita balik lagi. Jadi pertama BKR, di mana BKR isinya adalah para perawat, lalu diganti jadi TKR di mana isinya tentara beneran. Lalu setelah TKR
ini tanggal 1 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 garis miring SD tahun 1946 di mana isi tetapan ini adalah mengubah TKR menjadi tentara yang tadinya TKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Di mana di sini karena Kementerian Keamanan Rakyat berubah menjadi Kementerian Pertahanan. Lalu selanjutnya ini terjadi tanggal 29 Januari tahun 1946 di mana Tentara Keselamatan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Kenapa harus ganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia? Karena untuk menyesuaikan dengan standar tentara internasional dan juga untuk supaya kalau mau jadi TRI itu harus sekolah dulu. Jadi harus bukan orang-orang sembarang bisa masuk ke TRI. Jadi harus ikut sekolah militer baru bisa diangkat menjadi TRI. Nah, selanjutnya TRI tidak berlangsung lama karena apa? Karena ternyata banyak orang yang protes dengan keberadaan TRI karena merasa yang membela Indonesia dari awal merdeka bukan cuma orang yang sekolah doang, para pemuda-pemuda daerah, laskar-laskar daerah yang nggak pernah sekolah, mereka pun ngerti kok tentang senjata, mereka ngerti kok tentang siasat perang. Jadi di sini pemuda-pemuda daerah protes sama pemerintah, kenapa harus yang sekolah dulu yang boleh masuk menjadi tentara, sedangkan orang biasa yang ngerti ngerti persenjataan kenapa nggak boleh masuk ke dalam TRI. Oleh karena itu karena protes dari rakyat maka TRI dirubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, di mana isi TNI ada dua. Satu adalah orang-orang yang sekolah atau mengerti persenjataan lewat sekolah. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak sekolah senjata tapi dia persenjataan tapi dia mengerti tentang militer diperbolehkan menjadi anggota TNI. Maka selanjutnya akhirnya tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mendirikan yang namanya Tentara Nasional Indonesia sebagai penyempurnaan dari TRI, di mana anggota TNI bukan cuma yang sekolah tapi yang tidak sekolah pun diperbolehkan menjadi anggota TNI asal dia mengerti tentang persenjataan. Oke, dua ini sudah selesai, kita bahas dua lagi minggu depan ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.